Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, konon salah satu pekerjaan paling mudah di dunia ini adalah menuding, alias menyalahkan orang lain di setiap kegagalan yang terjadi. Pengambing hitaman orang lain kerap menjadi reaksi pertama setiap kali kita melakukan kesalahan. Terlebih kesalahan itu berefek besar terhadap kepentingan orang banyak. Rupanya dari hal kecil seperti dapat hasil buruk dalam ujian matematika hingga urusan keretakan rumah tangga, selalu ada orang lain yang dianggap ikut andil memunculkan masalah tersebut. Ketika angka 4 yang tertera di atas lembar nilai ujian matematika, guru sering menjadi alamat tudingan. Gurunya ngajarnya nggak becus, atau memang sejak lama guru matematika itu sentimen sama saya. Sewaktu gagal masuk perguruan tinggi negeri, mudahnya kita berujar. Suasana kelas tidak kondusif dan kotor, jelas sangat mengganggu konsentrasi. Saat kita terlambat memberikan bahan laporan yang diminta atasan, padahal batas waktu yang diberikan sudah lewat, komputer menjadi sasaran. Komputernya error terus, Pak. Presentasi yang gagal dan menyebabkan kerjasama dengan pihak lain tidak terrealisasi. Rekan sekerja pun tertuding dianggap tidak membantu kita. Begitu juga dalam rumah tangga. Soal tuding-menuding ini tampaknya sudah lumrah terjadi. Anak kesayangan pulang sambil menangis dan mengaku dipukul teman bermainnya. Sang ibu pun mencak-mencak dengan sejuta makian tanpa mau tahu siapa yang bersalah dan siapa yang memulai. Bahkan kehancuran mahligai rumah tangga pun tak jarang memunculkan orang ketiga sebagai kambing hitamnya. Padahal bisa jadi berbagai kekurangan yang terlupakan kita tutupi selama bertahun-tahun berumah tanggalah yang sebenarnya menjadi penyebab utamanya. Dalam kerja tim pun demikian. Agar terhindar dari penilaian buruk atas prestasi kerja kita, maka partner kerja pun dijadikan alasan kegagalan dalam laporan kepada atasan. Kita lupa bahwa kesuksesan maupun kegagalan kerja tim yang dinilai adalah tim itu sendiri, bukan individunya. Kegagalan tim pasti ada andil pemimpin yang menyebabkannya. Dan siapapun yang menjadi pemimpin tim harus siap menanggung risiko lebih besar. Bukankah pemimpin tim juga mendapatkan keuntungan lebih besar dari keberhasilan yang dicapai? Cobalah telusuri lagi setiap permasalahan yang terjadi. Pasti ada celah kesalahan yang alpa kita antisipasi, dan itu benar-benar murni kesalahan kita. Masalahnya, seringkali mata ini tertutupi oleh rasa kecewa yang begitu besar sehingga tak mampu melihat permasalahan lebih jernih. Kalaulah kita sudah mengantisipasi setiap inci faktor penyebab kesalahan pada diri sendiri, jangan-jangan kita lupa mengingatkan anggota tim lainnya untuk melakukan hal yang sama, meminimalisir faktor kesalahan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, hidup tanpa menyalahkan atau menuding orang lain di balik kegagalan yang terjadi semestinya dibiasakan. Sejak detik ini dan mulai dari diri sendiri. Jika kita mampu menerapkannya dalam diri, barulah mengajak anggota keluarga yang lain untuk memulainya. Terus berlanjut ke lingkungan sekitarnya untuk menularkan kebiasaan ini. Indahnya membayangkan sebuah kampung yang berisi orang-orang yang mau berunjuk diri dan berani mengakui kesalahan tanpa menuding orang lain. Nikmatnya hidup di sebuah negeri
yang masyarakatnya berani berdiri paling depan untuk bertanggung jawab atas kegagalan, kekeliruan, kealpaan yang terjadi. Tentu teramat bahagia jika kita sendiri yang mau memulainya, hidup tanpa menuding. Insya Allah kita pasti bisa. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan narasi ini dapat menginspirasi kita di dalam kita menjalani kehidupan, sehingga pada hari-hari yang akan datang kita akan semakin baik dengan orang atau lingkungan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.